Halo, kembali lagi di Langkah Kuda. Kali ini kita ada di luar di Pasar Ngasem. Karena kita habis syuting Goyang Lidah ya Mas ya? Langsungan ya? Langsungan. Kenapa kita ada di luar? Karena ini adalah edisi spesial Langkah Kuda on the road. Yes. Kita nanti akan mengunjungi dua kampus yang cukup besar di Jogja, cukup punya nama. Yang pertama ada UGM, dan yang kedua ada UIN. Oke, kenapa nih kita jalan-jalan? Kita jalan-jalan ini karena kita mau melakukan survei langsung, terutama soal Gen Z. Kecil-kecilan sebetulnya ya? Survei kecil-kecilan, karena Gen Z dan tentu saja ngomongin pemilih muda ya, ini kan besar muda banget ya. Sering terstigma yang aneh-aneh Mas, aku ngelihatnya Mas. Ya betul, karena kita tahu menurut data kan di atas 50% ya pemilih muda di pemilu 2024, dan kebanyakan dari mereka itu kan ya ada yang dibilang suka yang joget-joget, terus tidak terlalu punya pandangan politik yang lebih dalam, apatis. Apatis. Kita pengen ngecek nih secara langsung nih, kira-kira mereka tuh gimana sih pandangannya soal Pilpres dan pemilu 2024 ini? Bener nggak mereka tuh yang disebut seperti orang-orang di medsos itu? Atau sebenarnya mereka justru malah kebalikannya? Nah makanya kita mau ngecek. Dan kali ini nanti kita berdua akan nyeplit ya Mas ya? Ya, kenapa mahasiswa juga? Karena ya kita hidup di Yogyakarta, banyak kampus. Jadi kita mulai dari mahasiswa-mahasiswa dulu dah. Betul. Dan nanti Mas Ipang akan ke UGM dan aku ke UIN. Ya, oke gitu ya teman-teman. Nanti ikutin terus di Langkah Kuda episode terbaru tanya-tanya kepada Gen Z. Di episode kali ini saya ada di UGM. Nah, saya pengen tahu nih sejauh mana pengetahuan mereka tentang politik atau pemilu 2024 yang akan dihelat nanti. Yuk kita tanya-tanya mereka yuk. Perkenalkan, aku Alif Zulfadli. Nama saya Radi. Nama saya Cinsya. Saya Danang Akmal Habibi. Nama saya Grace Arola Ambasalu. Dari HUGM 2020. HI Hubungan Internasional. Saya dari Fakultas Hukum UGM. HI Hubungan Internasional. Saya dari Teknologi Hasil Pertanian. Antusias sih, kan pertama kali ikut pesta demokrasi secara langsung nih. Enggak antusias. Ya soalnya pilihannya menurut aku semuanya tidak ada yang bagus, tidak ada yang membawa perubahan apa-apa. Cerita-cerita sama dari politik Indonesia terus, politik dinasti, politik militer, ya seperti itu aja. Gak ada yang benar-benar platform yang ingin membawa sesuatu yang perubahan yang besar kehidupan Indonesia. Cukup antusias. Alasannya karena kali ini pemilu sangat menentukan ya ke depannya, terutama di 2045 kita sangat berharap Indonesia benar-benar menjadi Indonesia emas. Cukup antusias sih. Kenapa? Karena kebetulan paslon kali ini ada 3 pasangan ya, beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya 2 pasangan, jadi kayaknya lebih seru aja gitu. Sebenarnya untuk pemilu tahun ini saya sangat antusias sekali karena gimana pun ini pemilu pertama kali saya untuk memilih presiden yang kedepannya yang akan mengubah Indonesia untuk lebih maju seperti itu sih. Untuk pilihan sebenarnya awalnya udah ada nih Mas, condong ke 1. Tapi terus setelah lihat debat capres, kok kayaknya ada sesuatu yang bikin condong ke arah lain gitu. Sejauh ini saya termasuk pemilih yang belum memutuskan mau pilih siapa besok. Kayaknya melihat calon-calon yang sekarang, mereka gak akan ada perubahan apa-apa yang cukup besar untuk aku akhirnya tergerak untuk memilih ya. Tapi ya juga sayang juga sebenarnya kalau misalnya agak menggunakan suara yang kita udah dapat. Untuk saat ini sudah ada sih. Untuk pilihannya jujur untuk sekarang saya masih bingung karena beberapa kali banyak banget simpang siur tentang calon-calon presiden kali ini. Jadi masih ragu dan sebenarnya saya ingin untuk tidak golput sih untuk yang tahun ini. Nonton dari awal sampai akhir. Tanggapannya mungkin agak apa ya? Agak jomplang sih Mas. Dari 2 paslon dengan 1 paslon ini agak jomplang. Kelihatan banget lah mana yang bisa ngomong dan mana yang kurang bisa gitu.
sempat nonton beberapa bagian. Pendapatnya gimana? Ya, seperti biasa cerita di politik Indonesia itu isu-isunya tidak pernah mendalam ya. Pasti pakai banyak buzzword kayak kemarin isu HAM bukannya malah diomongin secara itu akhirnya langsung jadi sebuah buzzword gitu. Oh, Prabowo di-attack secara HAM terus. Padahal kan itu kan sesuatu yang harus diomongin gitu loh. Masalah lalu HAM Indonesia itu harus diomongin, bukan jadi cuman sekitar kata yang bisa dipakai buat coba political attack gitu loh. Tapi itu sesuatu yang serius gitu. Nonton. Pandangannya jujur saya kurang puas sama apa yang disampaikan baik ketiga capres. Saya berharap di next debat itu bisa lebih mendalam lagi membahas topiknya. Nonton. Cukup memberikan beberapa wawasan dan pengetahuan baru tentang kayak pemaparan visi misi dari paslon. Untuk yang kemarin sayang sekali saya belum bisa menontonnya karena memang beberapa kali belum sempat untuk ini kan ujian seperti itu. Oke, kalau buat pemilih pemula menurut aku penting banget karena apalagi buat yang melek politik ya, itu bisa kelihatan banget apa sih wacana atau diskursus yang dibawa setiap calonnya gitu. Dan akhirnya itu secara nggak sadar membentuk opini kita juga terhadap setiap paslon gitu. Sangat penting karena saya termasuk pemilih yang akan menetapkan pilihan usai debat capres-cawapres terakhir. Jadi saya masih menentukan dan akan melihat visi misi dari masing-masing capres-cawapres. Menurut saya penting banget sih supaya kita tahu gimana di samping visi misi mereka tertulis secara di kertas, kita juga tahu gimana gestur tubuh mereka, cara penyampaian mereka, dan gimana mereka mengartikulasikan visi misinya. Menurut saya untuk teman-teman yang baru menjadi pemula itu sangat penting sekali karena di situ kita dapat mengetahui gimana cara mereka untuk mengubah, untuk gimana cara mereka bekerja di dalam pemerintahannya. Kita dapat mengetahui visi misi mereka, terus gimana mereka menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada saat di acara itu, gimana. Jadi kita dapat mengetahui penanganan mereka melalui ide-ide yang mereka ini kan seperti itu. Kelebihan 01 pinter ngomong pastinya. Terus mungkin iya pinter ngomong dan ide-ide yang dibawa juga bagus sih. Kalau kekurangannya karena di media banyak yang bilang katanya cuma bisa ngomong doang, jadi itu sih mungkin yang melekat di otakku gitu. Sama politik identitas juga ya, ada secara politik identitas. Coba melihat ya, aku sih dari dulu emang coba melihat, tapi ya kalau dari big picture-nya gak ada positifnya, tapi ya ada masih aja politik identitas, masih aja cerita ya orang-orang yang sama sebenarnya di balik mereka, masih aja cerita-cerita yang seperti itu ya. Jadi sama aja gitu. Menurut saya mereka cukup punya visi misi bagi anak muda khususnya dengan berbagai program-programnya ke depan. Cuman menurut saya satu sisi kurang realistis untuk dijalankan khususnya dalam jangka waktu 5 tahunan. Ini mungkin kelebihannya di ini ya, bisa menyampaikan gagasannya dengan tegas, lugas, dengan terarah, terstruktur. Agaknya beberapa janji-janjinya itu terlalu muluk-muluk sih. Untuk itu karena saya kurang paham soal calon-calon presiden kali ini, jadi dari saya sedikit kurang paham sih untuk itu semua, Mas. Oke, kalau 02 nih menariknya dia punya kampanye yang bagus banget. Dia pakai sosial media, tim kampanyenya jago banget buat menyasar Gen Z dan juga milenial. Kalau kekurangannya mungkin in some part agak masih kelihatan arogan dan juga menggebu-gebu gitu. Berdasarkan visi misi yang saya lihat, paslon nomor 2 lebih punya preferensi terkait geopolitik terutama bagi Pak Prabowo. Tapi kemarin saya mencermati terkait putusan MK, jujur saya sangat kecewa melihat ini karena kita berbicara terkait prosedurnya yang cacat secara hukum menurut saya. Orangnya nasionalis,
orangnya sangat menjunjung tinggi, ya mungkin dari kalangan militer ya, sangat tegas mungkin ya, mungkin terlalu temperamen, dan mungkin ada beberapa sedikit masalah di etik kemarin ya, untuk pencalonan dari cawapresnya, ada sedikit ganjalan. Kalau pasangan 3 mungkin paling populis, aku bisa bilang sering cerita banyak tentang pengalamannya yang akhirnya bisa mengambil hati orang banyak juga gitu. Tapi untuk kekurangannya mungkin di beberapa occasion masih kelihatan agak merendahkan orang dan punya kebiasaan untuk memandang sebelah mata pihak lain gitu sih Mas. Kelebihannya mereka di bagian penuntasan penegakan hukum dan korupsi ya, terutama bagi paslon nomor 3, hanya saja berkebalikan dengan paslon nomor 2. Paslon nomor 3 kurang membahas dari segi geopolitiknya, tetapi cukup menaruh perhatian khususnya pada meritokrasi, di mana dari debat cawapres kemarin yang saya lihat yang membahas tentang menyinggung terkait meritokrasi itu, yang menyebut secara eksplisit itu hanya Pak Anies dan Pak Ganjar. Nah, untuk calon nomor 3 mungkin lebih ke arah populis ya, dekat dengan rakyat gitu sih. Mungkin kalau saya lihat nomor 3 ini buzzernya yang banyak. Kalau pesan untuk semua paslon, bersainglah yang sehat, banyak cara dan alat untuk memainkan politik, tapi yang paling penting jangan membodoh-bodohi masyarakat gitu aja. Harus ada yang berani gitu loh untuk membawa ide baru. Harus ada yang berani untuk membawa gaya berpolitik yang baru, yang tidak cuman main di elit, tidak cuman main di gimana selama ini di politik Indonesia gitu loh. Nah, kalau misalnya gak ada yang kayak gitu, ya politik kita sama-sama aja, tahun ke tahun ya bakal orang-orang seperti ini aja, masalah yang baru, yang sama-sama aja, dan gak ada yang akan berubah di negara kita. Oke, untuk semua paslon pastinya segala visi misi yang telah dicanangkan ke depannya itu bisa dijalankan tentunya, karena kita ketika pemilu selesai pastinya kita akan menagih janji, dan biar lebih realistis lagi, dan terutama bagaimana caranya bisa membawa Indonesia emas di tahun 2045. Ini semoga dapat memberikan insight yang baik kepada kami semua yang awam ini, supaya kami dapat mengerti dengan baik dan kami dapat memilih dan tidak golput sih, itu sih Mas. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Thank you Mas. Ya udah, makasih banyak. Terima kasih banyak Mbak. Oke, terima kasih. Keren. Thank you. Makasih Mas.